Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-26 sampai 27. Ayat yang ke-26 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'u mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya'u wa tudillu man tasya'. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tanganmu-lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab atau batas. Tafsir ayat. Pada dasarnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang lain yang mengikuti beliau agar menyampaikan dari Tuhannya secara tegas akan keesaannya dalam mengatur segala perkara, mengontrol seluruh alam, baik langit maupun bumi, dan juga tentang haknya untuk dikhususkan dengan kekuasaan yang mutlak dan pengaturan yang bijaksana, dan bahwasanya Dia memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki dan mencabut kekuasaan itu dari siapa yang Dia kehendaki. Dia memuliakan siapa yang dikehendakinya dan menghinakan siapa yang dikehendakinya. Dan itu tidak berdasarkan angan-angan ahli kitab atau selain mereka. Namun, perkara itu semuanya adalah di tangan Allah dan pengaturan berada di bawah kekuasaannya. Maka tidak ada yang dapat menolaknya dalam pengaturannya tersebut. Tidak pula ada penolong untuknya dalam ketetapan takdirnya. Dan bahwasanya sebagaimana Dia adalah pengatur perputaran hari kemenangan di antara manusia, Dia pun pengatur akan masa itu sendiri, di mana Dia memasukkan siang ke dalam malam dan memasukkan malam ke dalam siang. Artinya, Allah memasukkan yang ini ke dalam yang itu, dan yang ini menempati posisi yang itu. Dia menambah yang ini apa yang kurang dari yang itu, agar dengan hal itu semua tegaklah kemaslahatan makhluk-makhluknya. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, sebagaimana Dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang bermacam-macam dari biji-biji benih, orang-orang mukmin dari orang kafir, orang hidup dari yang mati, sebagaimana juga Allah mengeluarkan biji-bijian, benih, tanaman, pepohonan, dan telur dari burung. Dialah yang mengeluarkan segala bentuk benda-benda yang berlawanan, sebagiannya dari sebagian yang lain. Dan sesungguhnya seluruh unsur-unsur yang ada di alam ini patuh terhadapnya. Dan firman-Nya, biyadikal khair, di tanganmu-lah segala kebaikan, artinya segala kebajikan itu berasal darimu, dan tidaklah ada yang mendatangkan kebaikan dan karunia kecuali Allah. Sedangkan keburukan tidaklah dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, baik secara sifat
maupun nama, dan tidak pula perbuatan, akan tetapi termasuk dalam tindakan-tindakan makhluknya dan di bawah ketetapan dan takdirnya. Kebaikan dan keburukan termasuk dalam qada dan qadar. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam kerajaannya kecuali yang dia kehendaki. Akan tetapi hal yang buruk itu tidaklah dinisbatkan kepada Allah. Maka tidaklah dikatakan di tanganmulah segala kebaikan dan keburukan. Namun seharusnya dikatakan di tanganmulah segala kebaikan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah dan oleh Rasul-Nya. Adapun kesimpulan temuan yang dikatakan oleh sebagian ahli tafsir di mana mereka berkata demikian pula keburukan berada di tangannya, maka itu adalah sebuah kesalahan yang murni. Pandangan mereka didasari oleh karena mereka mengira bahwa pengkhususan kebaikan dalam penyebutan itu meniadakan qada dan qadarnya yang umum. Dan bantahan terhadap pandangan ini adalah apa yang telah kami jelaskan secara rinci. Dan firman-Nya, وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Dan engkau beri rizki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab atau batas. Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat yang lain sebab-sebab yang mengakibatkan datangnya rizki Allah seperti firman-Nya, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. At-Tolak ayat 2 sampai dengan 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Tolak ayat ketiga. Karena itu, wajib atas manusia agar tidak memohon rizki kecuali dari Allah. Lalu mereka berusaha meraihnya dengan melakukan sebab-sebabnya yang telah dimudahkan oleh Allah dan dibolehkannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.